Apa itu fitosom? Fitosom adalah sistem penghantaran obat baru yang mengandung fitokonstituen bioaktif hidrofilik, yaitu herbal yang dikelilingi dan terikat oleh fosfolipid. Fitomedicine merupakan campuran kimia kompleks yang dibuat dari tanaman fitokonstituen yang larut air. Sedangkan flavonoid absorpsinya buruk. Fitosom lebih bioavailable dibanding ekstrak herbal konvensional atau yang sederhana karena adanya kapasitas peningkatan untuk menembus lemak yang kaya akan biomembran untuk mencapai sirkulasi. Karena mudah diabsorpsi, maka akan menghasilkan produk yang lebih baik. Adanya surfaktan yaitu fosfolipid dalam molekul ini akan terlapisi dari air yang dipicu degradasi. Molekul akan terikat melalui ikatan kimia ke kepala kolin yang polar dari fosfatidilkolin. Ini dapat ditunjukkan dengan teknik spektroskopik yang spesifik, yaitu dengan infrared. Alasannya adalah molekul berukuran besar, cincin berganda tidak dapat terabsorpsi dengan difusi karena kelarutannya buruk. Fitokonstituen yang larut air dapat diubah menjadi kompleks molekular lemak compatible, jadi fitosom lebih bioavailable. Sifat-sifat fisiknya, ini merupakan zat yang lipofilik, mudah larut dalam pelarut non-polar, agak larut dalam lemak, dan tidak larut dalam air. Fitosom secara jelas meningkatkan bioavailabilitas komponen penting ekstrak herbal, sehingga dapat melindungi dari kerusakan oleh sekresi asam lambung dan bakteri empedu. Dosis yang diperlukan dapat diturunkan karena terjadi absorpsi dari konstituen utama. Fitosom menunjukkan profil stabilitas yang lebih baik karena adanya ikatan kimia yang terbentuk antara molekul fosfolipid dengan fitokonstituen. Fosfolipid yang digunakan dalam proses fitosom di samping sebagai pembawa juga memperbaiki kulit karena akan merupakan bagian penting dari sel. Fitosom profil risikonya rendah. Teknologi ini tidak memiliki risiko pengembangan obat skala besar karena profil toksikologik komponen fitosom sangat terdokumentasi dalam literatur ilmiah. Secara relatif mudah untuk diproduksi tanpa investasi teknik yang susah yang dibutuhkan untuk memproduksi fitosom. Fitosom akan berpermeasi ekstrak botani non-lipofilik agar lebih mudah absorpsi dari lumen usus, di mana cara lain tidak mungkin. Ini adalah gambar antara fitosom dengan liposom, ya. Fitosom itu konstituen kimia molekul aktif terikat melalui ikatan kimia pada kepala polar dan fosfolipid. Sementara pada liposom prinsip zat aktif dilarutkan dalam medium rongga atau dalam lapisan membran, tidak ada ikatan kimia yang terbentuk. Pada fitosom, fosfatidyl dan senyawa tanaman tanaman individual membentuk kompleks 1:1, 2:1 dan tergantung pada zatnya. Sementara pada liposom ratusan ribuan molekul fosfatidilkolin mengelilingi molekul yang larut air. Metode penguapan pelarut pada teknik yang umum digunakan untuk preparasi fitosom. Fitosom disiapkan dengan mereaksikan fosfolipid alami atau sintetik dengan komponen aktif seperti bioflavonoid, flavolignan, dan konstituen fenolik. Fosfolipid dilarutkan dalam pelarut organik ditambah ekstrak herbal, kemudian dikeringkan, maka terbentuklah lapisan tipis, selanjutnya menghidrasi lapisan tipis tersebut. Pembentukan isolasi fitosom kompleks atau suspensi dengan pengendapan non-pelarut seperti hidrokarbon alifatik dan dikeringkan dengan liofilisasi atau spray dry. Ini adalah tahap umum preparasi fitosom. Fosfolipid itu larutannya, fosfolipid larut dengan ekstrak, kemudian setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan kemudian akan terbentuk lapisan tipis. Lapisan tipis yang terbentuk dilakukan hidrasi dengan air atau dengan buffer, maka akan terbentuk suspensi fitosom.
Evaluasinya, yang pertama efisiensi penyerapan, yang kedua ukuran vesicle, ukuran dropletnya, yang ketiga pengukuran aktivitas tegangan permukaan, yang keempat adalah evaluasi spektroskopik. Aplikasi fitosom itu pertama untuk meningkatkan bioavailabilitas, yang kedua sifat antioksidan, yang ketiga hepatoprotektif, yang keempat aplikasi transdermal, dan yang terakhir adalah pengobatan untuk kanker. Fitosom silimarin, kebanyakan fitosom difokuskan pada Silybum marianum yang mengandung flavonoid primer untuk hepatoprotektor. Buah tanaman Silybum marianum mengandung flavonoid yang dikenal sebagai protektif terhadap liver. Silimarin menunjukkan efek positif dalam mengobati berbagai jenis penyakit liver, termasuk hepatitis, sirosis infeksi lemak pada liver, bahan kimia dan alkohol akan menginduksi lemak hati dan inflamasi asam empedu. Fitosom biji anggur. Fitosom biji anggur tersusun dari polifenol oligomerik sebagai ukuran molekular kompleks dengan fosfolipid. Sifat utama flavonoid procyanidin dari biji anggur akan meningkat dalam kapasitas antioksidan total dan stimulasi fisiologik. Fitosom teh hijau atau green tea adalah senyawa fenolik epilogalokokatekin dengan komponen 3O galat. Senyawa ini merupakan modulator yang poten beberapa proses biokimia yang berhubungan pecahnya homeostatis pada penyakit kronis utama degeneratif seperti kanker dan aterosklerosis. Teh hijau juga melengkapi kita dengan sejumlah keuntungan aktivitas seperti antioksidan, antikarsinogenic, antimutagenik, hipokolesteromik, dan efek kardioprotektif. Yang berikutnya adalah fitosom kurkumin. Maiti et al. Mengembangkan fitosom kurkumin, flavonoid dari temulawak, kurkuma longalin, dan nargigenin, flavonoid dari anggur, Vitis vinifera. Fitosom nargigenin menghasilkan aktivitas antioksidan yang lebih baik dibanding komponen bebas dengan kerja yang lebih panjang. Ini ada beberapa produk fitosom yang sudah beredar di pasaran, ya. Itu ada silibin fitosom, grapeseed fitosom, ginseng fitosom, hawthorn fitosom, sericosid fitosom, ginkgo select fitosom, olea select, dan green select, ya. Dan indikasinya juga banyak untuk hepatoprotektor, untuk antioksidan, untuk imunomodulator, ya, antihipertensi, skin improvement, dan antihiperlipidemia. Ini ada beberapa reference yang dikumpulkan untuk fitosom. Sekian, terima kasih.